adik-adik, selamat datang dalam Persekutuan Taruna GPB Yudea pada hari Minggu 6 September 2020. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kakak undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Persekutuan Taruna GPB Yudea. Adik-adik yang terkasih, tetap bangkit berdiri. Marilah kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Kita akan masuk dalam doa pembuka. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan di mana kami pada pagi hari ini dapat bangun dalam kondisi yang sehat tanpa kurang suatu apapun ya Bapa. Dan kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat fokus kepadamu dalam ibadah minggu hari ini ya Bapa. Biarlah Bapa segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 42 ayat yang 7 sampai yang ke-12. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian respon Mazmur kita pada minggu hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 360 bait yang pertama dan kedua, biar kanak-kanak datang kepadaku.
Ya, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam renungan firman, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati hati kami, memberkati pikiran kami, biar kami masing-masing hanya berfokus kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap hati dan pikiran kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Ya, adik-adik, tadi kita sudah baca di 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Ini adalah surat dari Paulus yang Paulus sampaikan kepada Timotius, anaknya dalam iman dan juga sekaligus muridnya, supaya Timotius bisa menyampaikan kepada jemaat di Efesus. Jadi di Efesus itu sedang terjadi namanya pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Oleh sebab itu Paulus menyiapkan pesan ini kepada Timotius supaya Timotius menyampaikan kepada mereka. Sebenarnya poin apa yang mau Paulus sampaikan kepada Timotius, yaitu mengenai tentang bagaimana Paulus mengucap syukur untuk kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Kalau kita search di Google pengertian dari kasih karunia itu sendiri, itu seperti gampang banget buat mengeksplain secara teori. Kasih karunia adalah anugerah, gitu ya. Kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita umatnya, yang tidak layak sesungguhnya untuk menerima kebaikan tersebut, tapi kita mendapatkan kebaikan tersebut. Itu adalah kasih karunia. Dan mungkin secara teori kita menjelaskannya itu gampang, tetapi mari kita bertanya kepada hati kita masing-masing. Aku mau mengajak adik-adik di rumah semuanya untuk bertanya kepada diri kita masing-masing mengenai kasih karunia itu sendiri. Mari kita tanyakan adik-adik. Yang pertama, pernahkah adik-adik merasa hati adik-adik itu dilembutkan oleh kasih karunia? Yang kedua, pernahkah adik-adik merasa cukup dengan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Yang ketiga, pernahkah adik-adik merasa terberkati, bahkan hidup adik-adik terbentuk oleh kasih karunia? Itu bisa ditanyakan kepada diri kalian masing-masing. Atau jangan-jangan kita tuh masing-masing ini nggak pernah menyadari adanya kasih karunia di dalam diri kita. Nah, atau bisa juga kita tahu ada kasih karunia, tetapi kita abaikan kasih karunia itu. Jadi ini bisa kita tanyakan kepada diri kita masing-masing sehingga kita benar-benar menyadari dan memahami apa yang mau Paulus sampaikan mengenai poin ini. Aku bercerita sedikit ya adik-adik ya. Dulu aku itu pernah mengalami yang namanya benar-benar diri aku terbentuk oleh kasih karunia.
Sekitar 2 years ago, 2 tahun yang lalu, aku pernah sakit hati dengan seseorang hingga aku sulit untuk memaafkan. Nah, sulit untuk memaafkan itu adik-adik bukan karena kesalahan orang itu, tetapi karena akunya yang bebal, akunya yang sombong, akunya yang merasa diri aku paling benar. Tetapi kasih karunia Tuhan itu amat sangat melimpah di dalam hidup aku. Aku mengalami kasih karunia Tuhan dalam wujud di mana Allah tidak pernah berhenti dan mengingatkan aku terus-menerus untuk aku bisa memaafkan dan mengampuni orang lain. Kalau adik-adik tahu ya, kalau orang sulit memaafkan, sebenarnya yang paling tersiksa dan paling tersakiti itu adalah diri dia sendiri gitu ya. Jadi ketika aku dalam proses pemulihan mengampuni, aku melihat begitu besar kesabaran Allah di dalam diri aku. Hingga akhirnya sampai suatu ketika Tuhan memakai seorang pribadi untuk mendoakan aku untuk dalam pemulihan ini, dan juga aku membaca sebuah buku ya adik-adik ya. Bukunya itu karya Max Lucado, judulnya How Happiness Happens. Dalam halamannya yang ke-141, Max Lucado mengatakan, anugerah, kasih karunia itu Tuhan berikan kepada mereka yang bahkan mereka tidak sadar kalau mereka itu butuh kasih karunia. Dan Yesus sudah mengampuni para pengkhianatnya, bahkan sebelum para pengkhianatnya melakukan pengkhianatan itu. Jadi saat pengkhianat itu belum tahu dia mau melakukan, Kristus sudah mengampuni mereka. Itu adalah kasih karunia. Dan betapa sombongnya aku, betapa bebalnya aku saat itu merasa sok benar hingga aku sulit untuk mengampuni orang. Hingga akhirnya aku pulih. Nah, itu adalah pengalaman aku secara pribadi di mana benar-benar sampai saat ini Tuhan pulihkan aku dengan penyadaran aku secara penuh kasih karunia terus melimpah di dalam hidup aku. Aku percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu bukan cuma ada di diri aku, bukan hanya cuma di diri Paulus, tetapi juga di diri kita semua. Kita balik lagi ke Timotius ini. Di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17, Paulus benar-benar mengatakan kepada Timotius kalau dia benar-benar bersyukur. Dulu dia adalah seorang penjahat, penganiaya, tetapi disitulah kesabaran Tuhan muncul, di mana Tuhan memakai Paulus justru untuk memberitakan kabar baik dan kabar sukacita. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Paulus sungguh amat melimpah. Dan Paulus nggak ingin dia doang yang tahu. Paulus ingin Timotius juga tahu kalau kasih karunia tidak hanya berlaku di dalam diri Paulus, tetapi di dalam diri Timotius juga, di dalam diri jemaat di Efesus, dan di dalam kehidupan kita. Kesimpulan adik-adik pada pagi hari ini, aku menutup sebuah renungan pada pagi hari ini dengan sebuah ungkapan singkat, cerita singkat. Jikalau kita menemukan sebuah mata air ya adik-adik, sebuah mata air, kemudian mata airnya banyak banget, melimpah ruah airnya, lalu kita tahu teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita sedang kekeringan, apa yang harus kita lakukan? Kita ambil ember, lalu kita ambil airnya, lalu kita bagikan kepada teman-teman, kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Nah, itu adalah ungkapan tentang kasih karunia. Kita tahu kalau kita itu sudah diberikan kasih karunia amat melimpah. Sekarang karena kita sudah tahu kita memiliki kasih karunia Tuhan, kita harus mewujudkannya dan meneruskannya kepada sesama kita. Dengan cara apa? Memberikan maaf kepada mereka, memberikan toleransi kepada mereka, mengasihi mereka, mengampuni kalau mereka bersalah. Ya adik-adik, jadi renungan pada pagi hari ini biarlah tidak hanya kita dengar aja saat ini, tetapi bisa kita benar-benar tanam di hati kita, pikiran kita, kita ingat terus, dan kita dapat wujudkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kamaya dari Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ingat bahwa kasih karunia tidak berlaku hanya kepada Timotius, Paulus, bahkan saya pribadi, tapi berlaku juga untuk adik-adik sekalian. Untuk merespon pembacaan firman yang tadi disampaikan oleh Kamaya, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 364, bait yang pertama dan kelima.
Ya baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih karunia yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ampunkan kami Tuhan jikalau masih seringkali kami mengabaikan, kami lupa, kami tidak ingat, kami nggak notice kalau Tuhan itu selalu memberikan kasih karunia di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah saat ini kami mulai satu persatu mengingat terus untuk setiap kasih karunia Tuhan hingga kami tidak pernah berhenti untuk kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk setiap persoalan, untuk setiap masalah yang boleh terjadi. Kami yakin dan percaya hikmat marifat Tuhan selalu Tuhan berikan kepada para pemimpin untuk bangsa ini. Tuhan berikan selalu kasih karunia juga kepada mereka dan kemampuan untuk dapat memutuskan hal yang terbaik buat bangsa ini. Berikan juga Tuhan Yesus kami masyarakat Indonesia untuk kami boleh menjadi masyarakat yang taat dan patuh untuk setiap peraturan yang boleh disiapkan dan sudah diberikan oleh para pemimpin kami. Tuhan, untuk pandemik ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga yang memiliki saudara atau teman yang sedang sakit. Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada mereka, kemampuan kepada mereka, keyakinan dan sukacita kalau mereka boleh dan dapat melewati ini semuanya. Kami berdoa juga untuk para medis, untuk para dokter, suster, untuk para tim yang ada di rumah sakit. Tuhan Yesus, tidak mudah bagi mereka untuk mereka boleh bekerja di sana, melewati banyak hal yang harus mereka lakukan di sana, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Tuhan sudah mempercayakan mereka untuk mengerjakan ini, Tuhan pun yang memperlengkapi mereka. Tuhan jagai selalu mereka dan mampukan mereka, memberikan mereka hati untuk boleh melayani, bukan hanya untuk pasien-pasien tetapi segala sesuatunya untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya GPIB Yudea dengan segala pergumulannya, untuk setiap program, untuk setiap hal-hal yang masih harus dibereskan. Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh memampukan, Tuhan yang boleh memberkati segala sesuatunya hingga sampai nantinya akan dapat berjalan dengan baik. Berkati juga Tuhan untuk pendeta, untuk majelis. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh melayani Tuhan melalui GPIB Yudea ini. Tuhan Yesus yang boleh memberkati mereka, melindungi dan menjaga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan taruna. Tuhan Yesus, banyak sekali program juga yang sudah disiapkan, banyak hal juga yang digumulkan untuk setiap dalam persekutuan. Tapi biarlah kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberkati, Tuhan Yesus yang boleh campur tangan dalam setiap hal yang sudah disiapkan dalam persekutuan taruna ini. Berdoa juga Tuhan untuk setiap kakak layan, dimanapun mereka berada, dengan kesibukan apapun mereka, Tuhan Yesus yang boleh memberkati dan menjaga mereka. Untuk adik-adik layan, seluruh adik-adik PT kami, dengan segala persoalan mereka, jikalau mereka harus beradaptasi dengan metode pendidikan daring, di mana mereka harus serba online, Tuhan Yesus yang memampukan mereka untuk mereka dapat melewati segala sesuatunya. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami di masa pandemik ini. Mungkin banyak sekali hal yang harus mereka perjuangkan. Tuhan Yesus tolong mereka, Tuhan Yesus tolong berikan hikmat juga kepada mereka, kesehatan selalu dan jagai mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, biar Tuhan juga yang boleh tolong dan memberkati mereka, menyembuhkan dan pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberian persembahan. Kita siapkan uang persembahan kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 288, bait yang pertama dan kelima. Mari puji Raja Sorga. Kita akan bersatu dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih di mana atas kasih karunia-Mu kami dapat bersyukur melalui persembahan ini. Berkatilah setiap kami yang memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan itu menjadi berkat dan berguna untuk setiap pembangunan gereja, bahkan bagi orang-orang yang membutuhkannya, Bapa. Dan biarlah Bapa kami tetap terus bersyukur atas kasih karunia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam warta Pelkat PT. Adik-adik, kita masuk ke dalam warta PT. Untuk yang pertama, untuk adik-adik selalu jaga kesehatan dengan makan makanan yang seimbang, olahraga yang teratur, dengan menjaga sikap distancing, jauhi kerumunan, dan menggunakan masker di luar rumah dan jika sedang keadaan yang tidak sehat. Lalu untuk selalu cuci tangan dengan sabun saat sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah dari kamar mandi, dan saat sudah beraktivitas. Lalu yang kedua, untuk selalu patuhi orang tua dengan membantu orang tua di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Lalu yang ketiga, untuk mendoakan keadaan bangsa dan negara ini yang sedang dilandai musibah virus corona agar cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Mohon menjadi poin dari syafaat adik-adik. Lalu yang terakhir, untuk persembahan bisa diberikan kepada orang tua adik-adik semua supaya nanti diberikan ke korsek kalian masing-masing. Demikian warta PT kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Marilah kita bangkit berdiri. Kiranya firman Tuhan yang sudah didengar dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan hari ini, esok, dan selamanya. Kita akan sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 353, baitnya yang pertama dan yang kedua.
adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kami boleh beribadah pada hari ini. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu hanya untuk mewangikan nama Tuhan saja, memuliakan nama Tuhan saja. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kami akan kembali dengan kegiatan kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Kiranya Tuhan tetap selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ibadah sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas.